Mudah-mudahan di hari ke-1 sampai ke-5 puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap diberikan sehat walafiat sampai akhirnya bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum melanjutkan pembahasan, mari kita baca surah Al-Fatihah. Wabil khusus bagi salah seorang jemaah kita, Pak Haji Subianto, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, diuji dengan sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan segera. Dan kita semua yang hadir, para jemaah masjid, warga kampung, Jalan Perintis, semoga alhamdulillah, jazakallah Pak Haji, terima kasih. Semoga tetap diberikan kekuatan lahir dan batin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak Haji Sigit. Nanti dieksekusi Ri ya. Ada warna baru nih, batas saf. Sampai keluar Ri. Baik, Bapak Ibu, kita di halaman 21 sudah hampir tamat nih Pak Kamto. Nanti kalau tamat kita numpang ya. Ade, sedikit lagi tamat Pak De. Pokoknya sudah pernah ngaji kitab Yasin gitu kan. PRT ya. Pokoknya sudah ngaji kitab Yasin, kita syukuran gitu. Baik, di halaman 21 kita ke ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di dalam kotak Mang Dedi, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Inna, sesungguhnya, anna, inna itu hampir sama. Sesungguhnya harfu inna mansubun, setelah rapat inna pasti barisnya fathah. Ashaba tidak dibaca ashabu tapi ashabi, dibacanya ashabal. Inna, sesungguhnya, ashabal jannati, para penghuni surga. Ini udah bahas surga nih ya. Inna ashabal jannati al-yauma, pada hari itu, fi syughulin, dalam keadaan sibuk, fakihun, senang-senang. Nah, jadi penduduk surga pada hari itu, pada hari kiamat, ketika sudah di padang mahsyar, ketika sudah dihisab, langsung ke sirot, timbangan, kemudian sirot, kemudian masuk ke dalam surga. Maka kalau sudah masuk ke dalam surga, sibuk dengan kesenangan, sibuk bersenang-senang. Ini khobariyah dari Al-Quran bahwa penduduk surga itu nanti akan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuk. Bagaimana sibuknya? Wakhtalafu fi makna syughlin, ikhtilaf para ulama dengan makna sibuk ini, banyak pengertian. Para mufassir disebutkan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas menyebutkan kesibukannya itu, yang pertama fiftidadil abkar. Wah, ini yang sekarang fahamnya di salah paham atau gagal paham gitu ya. Jadi penduduk surga itu sibuk. Ini saya bahasa aslinya dulu ya. Iftidadil abkar, memperawani gadis-gadis. Dan Pik, memperawani gadis-gadis. Ini sesuai teks kitab, Pik. Ya, RT lagi. Jadi kalau ada tafsir yang mengatakan nanti kalau mati dapat bidadari, ya mungkin ini, tapi caranya mungkin salah gitu kan. Kalau sudah ngebom orang dapat bidadari 72 gitu. Ya memang di Al-Qur'an di tafsir disebutkan sibuk untuk iftidadil abkar, memperawani gadis-gadis. Berarti lebih dari satu.
lebih dari satu. Ini bonus bagi kaum mukminin yang menjadi ahlul jannah. Bidadari yang cantik. Nanti kita bahas sedikit. Kemudian apalagi fi dilalil asjar, duduk di bawah pohon. Wih, santuy banget itu. Surga ada gadis-gadis gitu, terus duduk di bawah pohon gini Pak, nyandar gitu di bawah pohon. Nggak tahu ada rokok apa kopi sih gitu. Kopi, rokok, ais, nyantau itu. Ji Samsu lagi. Jadi santai penduduk surga, santuy mode on gitu. Wah, ini santai sekali. Ala syututil anhar, di tepi-tepi sungai. Oh, kebayang ini. Ron, pohon gitu kan, ada rokok, kopi, wes pinggir sungai, mancing. Bahkan di Al-Quran disebutkan tajri min tahtihal anhar, di bawah surga-surga itu mengalir sungai-sungai. Lafadznya bukan nahrun, bukan satu sungai, tapi anharun, sungai-sungai. Disebutkan bahwa sungainya ada 3 jenis, 4 jenis malah. 1 air susu, 2 air madu, 3 al-khamr, arak. Gratis Kak. Arak kualitas nomor 1, made in surga. Nggak ada oplosan. Oplosan bikin mabok nggak ada. Air mineral biasa. Bayangkan tuh, susu, madu, arak, air putih. Bebas, sebebas-bebasnya. Kenapa orang penghuni surga sibuk dengan kesenangan? Karena capeknya udah di dunia gitu. Capeknya sudah di dunia, tinggal kenyangnya. Ketika Ramadan kita puasa, nahan lapar, nahan haus gitu. Maka di surga tinggal kenyangnya. Ini gambaran yang secara zohir kita bisa memvisualisasikan, enak banget gitu, di bawah pohon duduk gitu, santai, ada air mengalir, dikelilingi gadis-gadis cantik, dan itu halal, nggak dibatasi 4 ron, monggo sak karepmu. Pokoknya Pak RT selama masih kuat, sikat gitu. Itu nggak perlu pakai jamu-jamuan Pak RT. Pokoknya sikat gitu. Ya, saya bacakan seperti apa yang ada di tafsir ini. Jadi sibuk, fakihuna, mereka bahagia, naimuna wakila farihun. Jadi penduduk surga pada hari itu diberikan kesenangan-kesenangan. Bapak hadirin, saya mengulas sedikit tadi 50 dodil abkar. Ini tentang memperistri bidadari-bidadari ini dijadikan sebagai alat doktrin atau cuci otak bagi anak-anak muda yang agamanya dangkal, kemudian diprovokasi, diberikan pemahaman-pemahaman yang salah sehingga salah faham atau gagal faham, salah baca atau bacaannya yang salah gitu. Maka agama itu nggak boleh belajar sendiri. Agama tidak boleh belajar sendiri. Bapak Ibu yang punya putra putri, perhatikan kalau dia baca buku agama, bacaannya apa gitu. Jangan sampai nanti terpapar radikalisme gitu. Nah, ini memang kebuktian. Pokoknya kalau salah memaknai itu salah. Karena yang diajarkan itu membunuh dulu gitu, membunuh baru masuk surga. Itu nggak ada cerita kayak gitu, nggak ada. Itu yang salah. Nah, ini anak muda itu semangat keberagamaannya tinggi, tapi ilmu agamanya masih terbatas. Sehingga perlu kita dampingi, perlu kita awasi gerak-geriknya yang kira-kira tidak lazim gitu.
Kita sebagai warga di kampung juga perlu waspada, Bapak Ibu, perlu peduli gitu warga sekitar. Kalau mengurung, asosial gitu, kemudian ada tingkah-tingkah yang aneh, barangkali ada paham yang salah. Itu harus diluruskan. Jadi penduduk surga itu diberikan kenikmatan oleh Allah. Kembali ke pernyataan tadi, kenapa Allah memberikan nikmat yang begitu banyak? Karena kaum mukminin sudah capek ketika di dunia. Ad-dunya darul amal wala jaza, wal akhiratu darul jaza wala amal. Dunia itu tempatnya beramal, tapi nggak ada ganjaran, nggak ada pahala. Konkretnya seperti surga itu nggak ada. Istilahnya kalau kita meminjam tafsir Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang memberikan satu rahmatnya untuk seluruh manusia, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang, yang memberikan rahmat 99 bagi seluruh makhluk, tapi yang beriman saja, itu di surga. Jadi satu rahmat dibagikan ke seluruh makhluk hidup semesta, itu cuma satu, dunia. Jadi kecil sekali. Nah, dunia ini tempatnya beramal, akhirat tempat pahala. Nggak ada amal di akhirat itu, nggak usah sholat, nggak usah zakat, nggak usah puasa, tinggal senang-senangnya saja. Nah, di mana negeri beramal? Di dunia negeri beramal. Makanya kita tahu kata Imam Ba'alawi Al-Haddad, iyakum bil a'malis sholihat fi jami'i waktika. Maka bagimu itu usahakan untuk memperbanyak amal soleh di seluruh waktu. Ada sempat waktu amal soleh, kerjakan apa saja. Walhatta itu kita cuma baca sambil duduk, baca sholawat, Allahumma sholli gitu ya, pokoknya jangan nganggur lah gitu, jangan nganggur. Sahabat Ibnu Mas'ud benci sama orang yang tidak melakukan apapun dalam hidupnya untuk li'amalid dunia, untuk amal dunia, apalagi li'amalil akhirah. Jadi nganggur itu dibenci, tidak disukai, karena ini tempatnya untuk beramal. Nah gitu. Jadi penduduk surga itu senang-senang. Hum, mereka, wa azwajuhum, dan istri-istri mereka. Aaron, lafadznya azwajuhum, istri-istri mereka, enggak satu, Ron. Rapatnya jamak, azwajuhum, istri-istri mereka. Fi dilalin, dalam perlindungan. Kalau orang Sunda bilang iuh itu semacam payung lah ya. Fi dilali asjaril jannah, dalam atau di bawah zilali asjaril jannah, dalam di bawah teduhnya pohon surga. Yakni ahlul jannah wa azwajuhum yakununa fi zilali asjaril jannah, yakni penduduk surga dan istri-istri mereka berada di bawah pohon surga. Tidak disebutkan pohon apa, nggak tahu beringin, nggak tahu pohon kates, nggak tahu pohon apa Kak yang sering dipakai makhluk halus, tahu apa Kak? Beringin ya. Pohon beringin gitu. Alal araiki muttaqiun tuh bersandar. Araik itu tempat tidur yang apa ya, kasur lah, spring bed gitu ya, dipan. Bersandar pada tempat tidur.
Jadi penduduk surga itu beserta istri-istrinya akan berada di bawah pohon surga, kemudian bersender pada dipan itu apa? Dipan itu apa? Sender pada dipan itu kasur ya, kayak ranjang gitu ya. Ya Pak RT, dipan itu kasur gitu ya, kasur. Lahum bagi mereka fiha di dalam surga fakihatun kesenangan, walahum dan bagi mereka ma yad'un apa-apa yang mereka minta. Tuh. Di halaman 22 pemuda. Walahum dan bagi mereka ma yad'un apa yang mereka minta. Jadi apa yang mereka minta Allah berikan. Apa yang diinginkan itu Allah berikan. Nah, di sini disebutkan An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala ma yukhtar ala qulubi ahli al-jannah qabla an ya'ti ala alsinatihim illa yakunu dzalika syai' hadiran indahum. Jadi sebelum kita minta, kakak pengen makanan gitu di surga itu, sebelum lisannya itu ngomong, itu sudah ada makanannya. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Ya kan? Luar biasa ini. Pak Kamto tuh baru, waduh pengen sudah ada makanannya Pak. Iya Pak. Mungkin pengalaman kita di dunia itu kadang ngebayangin gitu ya. Waduh sore ini pengen soto Makassar gitu. Nanti malam direncanain makan soto Makassar. Sore tetangga dia ngirim. Kurang lebih begitulah. Pernah gitu Pak Kamto? Sering ya? Sering-sering begitulah. Saya aja kayak pengen soto Makassar gitu. Sore-sore Bude Tommy tuh nganterin Pak Nur. Bener soto Makassar Pak. Iya. Kita sering begitu. Atau kapan hari ya pengen soto, Pak RT ngirim soto gitu. Di dunia itu sudah ada gambaran seperti itu. Nah di akhirat itu lebih ngeri lagi. Kita belum ngomong, cuma rasanya saja pengen, udah ada. Karena di sini disebutkan ma yukhtaru ala qulubi ahlil jannah, apa yang ada di hatinya penduduk surga sebelum ngomong dikasih. Servisnya cepat sekali itu. Di surga itu nggak ada kentut Kak, nggak ada pipis, nggak ada BAB, makan terus, tidak ada keringat, bau keringat tuh nggak ada. Jadi Rexona apa itu nggak laku di sana, nggak ada. Kalaupun berkeringat, keringatnya tuh wangi, min rihil miski, seperti bau minyak wangi. Ya sekarang bidadari kitanya bau keringat mana mau dia, kan? Iya bidadari bau ketek, aduh nggak mau dia. Jadi luar biasa Allah memberikan deskripsi tentang kenikmatan surga. Tapi sayangnya itu banyak manusia yang mendustakan, nggak percaya karena nggak ngalamin gitu. Kalau ngalamin ya pengen ngalamin ya mati dulu sih sebenarnya. Yaqulullahu ta'ala ya abdi utlubu minni ma tatamannawnahu fayatlubul ibadu minallahi ma yatamannawnahu thumma yaqulullahu ta'ala qad a'taytukum ma tatamannaytum hal raditum anni fayaquluna ya rabbana ma lana la narda anka wa qad a'tayna ma lam tu'ti ahadan. Allah itu di surga itu kayak Dad mau apa Dad gitu kan. Dad mau apa Dad, minta aja Dad gitu. Bahkan sesuatu yang ketika di dunia itu nggak kebayang gitu, minta aja kasih.
Nah, saya belum mendapatkan di sana itu kita bisa dapat mobil apa enggak gitu. belum kelihatan gitu. Jadi karena kenikmatan surga itu kita bisa minta apa saja. Yang tatamannau itu kalau dalam bahasa nahwu shorof kan ada tamanni. Tamanni itu sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Ada lawan katanya taroji. Taroji itu yang bisa diharapkan. Turja apa? Yang bisa diharapkan. Seperti la'alla. Nah, lapad la'allakum tattaqun, semoga menjadi orang bertakwa, itu lapatnya taroji. Sesuatu yang mungkin untuk direalisasikan. Tapi kalau tamanni itu sesuatu harapan yang mustahil untuk diwujudkan. Nah, ketika di surga itu menjadi mungkin. Minta apa saja Allah kasih, bahkan sebelum kita ngomong. Cuma di kitab nggak secara spesifik permintaan apa saja yang akan dikabulkan. Fayaqulullahu ta'ala arda ankum wa la aghdabu alaikum abadan. Saya ridho kepada kalian semua, wala aghdabu, dan saya tidak marah alaikum kepadamu abadan, selamanya. Jadi ahlul jannah itu akan mendapatkan kenikmatan, Allah ridho, Allah enggak marah. Ini salah satu hal yang luar biasa sekali. Yaqulullahu ta'ala saluni ya abdi. Allah bilang saluni ya abdi. Sal itu minta gitu. Request. Saluni, mintalah kepadaku ya abdi, wahai hambaku. Fayaquluna, maka penduduk surga itu ngomong, bilang, nas'aluka ya Rabbana, kami minta kepadamu wahai Tuhanku, ridhoka, ridhomu. Fayaqulullahu ta'ala qad raditu ankum, saya udah ridho sama kalian semua. Ridho wahillalakum dari, dan halal negeri surga ini untuk kalian. Summa yaqulullahu liridwan, lalu Allah ngomong, bilang sama Ridwan, ya Ridwan, at'im auliyai, kasih makan kekasih-kekasihku. Fayu'tuna bi anwa'il at'imah, maka Allah datangkan, fayu'tauna, maka didatangkan bi anwa'il at'imah, dari macam-macam makanan. Fayakuluna wa yashrabuna wa yashkuruna bis-sururi was-safa, maka mereka makan, minum, kemudian berterima kasih dengan penuh sukacita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jadi di surga kesenangan saja, tidak ada kewajiban ibadah, tidak ada pekerjaan lain selain bersenang-senang. Jadi capeknya kaum mukminin itu di dunia, maka bercapek-capeklah kita dengan amal soleh di dunia, karena istirahatnya kita itu di akhirat. Nabi SAW sudah memberi contoh kepada kita bagaimana beliau itu jarang sekali istirahat. Artinya dalam sehari semalam, 24 jam sehari semalam, beliau itu sedikit sekali untuk istirahat. Meskipun beliau itu sudah sepuh. Jadi waktu umur diangkat menjadi Rasul 40 itu dalam keadaan, jadi berapa umur? 36, masih di bawah ya. Roni ada 40? 17 tahun Ron. Waduh, 17 tahun Roni. Pak RT lah ya 40 gitu kan, si gagah gitu. 40 plus 9 gitu. Dalam usia 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Justru setelah 40 tahun itu Nabi tambah sibuk, Pak.
Nah ini kalau kita mengkaji sirah nabawiyah, setelah 60 tahun bahkan Nabi itu nggak pensiun, nggak ada pensiun, justru tambah sibuk. Bahkan di saat detik-detik akhir sebelum Futuh Mekah puncaknya, itu kan lebih dari usia 60 tahun. Pensiunkah Nabi? Tidak, justru usia-usia seperti itu Nabi produktif luar biasa. Nah ini contoh bagi kita semua. Berarti tidak ada berhenti dalam beramal. Kalau kerja mungkin boleh pensiun, seperti Pak Haji Wartono sudah pensiun, Pak Haji Sigit sudah pensiun. Kalau Kak Edi masih PNS ya, non schedule. Kata Pak RT, pegawai non schedule. Pokoknya simatupang, siang malam tunggu panggilan. Kalau kerja dunia 60 tahun pensiun, tapi kalau beramal nggak ada pensiunnya. Nabi itu 60 tahun masih mimpin perang kok, masih mengatur strategi. Beberapa perang itu dilakukan di atas usia 60 tahun. Kemudian bagaimana membangun soliditas setelah Futuh Mekah, setelah menaklukkan Mekah. Wah luar biasa. Justru ketika usia-usia itu bertambah amal. Nah, kadang kita mungkin beranggapan bahwa ya setelah usia itu santai. Enggak. Boleh dengan dunia santai, boleh. Tapi ketika akhirat gas gitu ya Pak Kamto, gas. Ini alhamdulillah bapak-bapak yang sudah lolita, lolos 50 tahun gitu ya. Alhamdulillah ke masjid. Ini bagian dari petunjuk hidayah dari Allah, karunia bapak-bapak dikehendaki Allah menjadi ahlul khair, ahli-ahli kebaikan. Tugasnya kan hanya tinggal menjaga, memelihara supaya hidayah ini nggak lepas. Tinggal minta istiqomah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya kan nyari apa lagi gitu kan? Nyari apa lagi? Kalau matahari itu udah asar itu kan udah condong tuh. Ya berarti udah mau game over gitu. Ya kan? Udah mau game over. Ya soal mati itu kita nggak tahu ya kan. Seperti disampaikan dulu, saya juga nggak tahu apakah bapak yang duluan atau saya yang belakangan, kita nggak tahu. Nggak tahu. Tapi menyiapkan bekal untuk kematian itu perlu. Dan ketika orang di atas 40 tahun, di atas 60 tahun Allah berikan kemudahan untuk hadir di majelis ilmu, di masjid, ini karunia yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi bercapek-capeklah. Nabi itu sibuk. Disebutkan kan Nabi itu kalau tidur, kalau disebutkan jamnya ya, mungkin di jam Indonesia itu jam 10 lah. Itu jam 1 sudah bangun lagi. Bahkan di beberapa kondisi Nabi nyaris tidak tidur. Kalau kita capek, wah sudah ya dia. Jam 9 udah tidur kan dia. Jam 9 udah tidur, jam 3 bangun, kadang jam 4 bangun gitu. Saya pernah ngerasakan kerja misalkan sampai jam 2 malam, kemudian subuh itu harus bangun lagi. Itu siangnya itu lemes banget. Nah, ternyata memang anatomi tubuh kita dan anatomi tubuh Rasulullah itu memang jauh, Pak. Jauh sekali. Jauh. Konstruksi badannya beda. Kita ini lembek. Rasul itu kan struktur badannya juga diciptakan dari cahaya kan. Jadi kekuatannya tinggi sekali, daya tahannya tinggi sekali. Memang nggak bakal bisa kita ngikutin Rasul tuh, nggak bisa. Tapi setidaknya mencoba gitu. Nah Rasul itu salah satunya nggak pernah tidur kalau habis subuh, nggak pernah. Dalam ilmu kesehatan medis itu kan orang nggak boleh tidur setelah makan minimum 2 jam, Mbak. 2 jam. Jadi kalau Roni makan sahur itu tidak dianjurkan tidur 2 jam setelah makan itu. Kalau itu dilakukan berulang rutin, yang diserangnya liver. Kenapa? Karena setelah makan
itu sistem pencernaan perlu dibantu dengan gerak tubuh supaya makanan itu cepat diproses. Jadi kita usahakan habis subuh apalah gitu, gunting rumput kah Pak Kamto. Kalau di sana sudah habis, di depan saya lah atau di belakang saya tuh banyak. Iya kan, atau keliling kampung gitu, keliling kampung Pak Kamto. Paket promo gitu, siapa yang mau potong rumput sama Kamto, paket Ramadan gitu, boleh. Bapak-bapak kalau ingin tahu deskripsi tentang surga, nanti di rumah buka surah Al-Waqiah, kemudian nanti terjemahnya, ya. Surah Al-Waqiah itu surah ke-56. Di sini disebutkan, saya baca sekilas ya. Saya artinya yang agak ketukar-tukar. Nah, ini nih, dari ayat 12. Fi jannatin na'im, berada dalam surga kenikmatan. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, segolongan besar terdahulu, yang kecil kemudian. Ala sururim maudunah, mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas permata. Jadi kalau di dunia tempat tidur kita sederhana saja, bukan alga spring bed, bukan apa itu namanya, bed. Pokoknya spring bed yang empuk, Ron. Tidak usah berkecil hati. Penduduk surga tempat tidurnya enak luar biasa. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin, mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Aduh, enak, santuy sekali. Yatufu 'alaihim wildanum mukhallabun, mereka dikelilingi oleh anak muda yang tetap muda. Itu tadi. Pokoknya bidadarinya perawan ting-ting. Sudah ting-ting, perawan ting-ting. Jadi yang Nabi guyonkan itu betul, tidak ada nenek-nenek di surga gitu kan. Ini yang jadi masalah ya, ceramahnya jadi masalah itu gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya semua akan dikembalikan ke dalam usia yang muda gitu. Jadi nenek Zakwan itu nanti cantik lagi. Seperti waktu zaman dulu gitu kan. Jadi nggak ada nenek-nenek, semua muda. Bi aqwabi wa abarika wa qasim mima'in, gelas, cerek, sloki berisi minuman yang diambil dari air mengalir. Itu tadi ada susu, ada madu, ada arak, ada air mineral. Araknya kualitas nomor 1, bukan oplosan gitu kan. Tapi mufasir ada yang menyebutkan, Pak RT, salah satu minuman yang boleh diminta di surga itu jahe, wedang jahe. Saya lupa ayatnya, tapi jahe itu minuman surga. Dan buah di surga itu salah satunya pisang. Sini sebutkan, nanti ada disebutkan sini. La yusaddauna anha wa la yunzifun, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Jadi minum arak sebanyak-banyak, nggak ada tebleng-teblengnya gitu. Kalau di sini minum orang tua sedikit, sudah gitu, gitu. Di sana Kak, gitu kan? Gitu. Di sana nggak ada mabuknya, pokoknya enak tuh. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buah apapun yang mereka pilih. Anggur, kemudian pisang. Walahmi thairin mimma yashtahun, dan dari daging burung apapun yang mereka inginkan. Burung. Ya mungkin salah satunya unggas itu ayam gitu ya. Ayam, fried chicken. Saya mau minta ayam geprek nanti di sana. Yang sambalnya sambal hijau gitu. Wahurun ain, dan bidadari yang bermata indah. Sudaran, pokoknya sudaran. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan baik. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima, tidak mereka mendengar percakapan sia-sia maupun dosa. Enggak ada kita itu ngobrolin orang, ngomongin politik, enggak ada.
illa qilan salama salama, tapi mereka mendengar ucapan salam salam. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan di sana ya. Satu jemaah Al-Husna ini. Woi, Pak RT di mana nih? Wah, lantai 7. Woi, mantap. Boleh main kah? Boleh gitu. Nggak ada lagi ngurus surat keterangan gitu. Langsung ke sana. Woi, gitu langsung. Selanjutnya fi sidrim makhdud, mereka di antara pohon bidara yang tidak berduri. Ada pohon bidara. Jadi pohon bidara itu pohon surga. Pohon bidara yang suka dipakai untuk katanya ngusir jin. Wa talhim mandud, dan pohon pisang yang bersusun-susun. Tuh, pisang. Makam to sanggar. Wah, sanggar. Tinggal bawa sambalnya dari sini. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Wa ma'im maskub, air yang mengalir terus-menerus. Wa faqihatin katsirah, buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak berhenti berbuah, tidak terlarang mengambil, terus berbuah. Diambil ada lagi, diambil ada lagi, diambil ada lagi. Wa furushim marfu'ah, kasur-kasur yang tebal dan empuk. Inna ansha'nahunna insya'a, kami menciptakan mereka bidadari itu langsung jadi deh. Bidadarinya langsung jadi nggak ada bidadari bayi gitu, nggak, langsung jadi. Faja'alnahunna abkhara, lalu kami jadikan mereka gadis-gadis perawan-perawan, uruban atroba, yang penuh cinta sebaya, li ashabil yamin, bagi kaum golongan kanan. Nah, itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana Allah sudah mendeskripsikan kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah, kaum orang beriman tentu akan sangat memilih ini sebagai destinasi, sebagai tujuan akhir. Maka ketika Ramadan sholat tarawih, para imam atau Bilal mendoakan, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Minta surga, boleh, sangat boleh. Minta ridho Allah, kemudian minta surga, sangat boleh. Nanti di surganya kafling berapa ya terserah Allah saja. Kita ngukur diri dengan amal. Amal kita nih masih kayak gitulah gitu. Iya, masuk aja udah alhamdulillah kayak. Tapi semoga tidak di emperan ini, benar-benar masuk gitu. Dan diam di dalamnya, karena kalau masuk saja nanti dikeluarin lagi repot. Gitu kan. Kalau masuk saja keluarin lagi repot. Mudah-mudahan kita dan keluarga. Jadi jangan kita sendiri tapi keluarga, sehingga Al-Qur'an menyebutkan hum udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun, masuklah ke dalam surga kamu dan keluargamu, tukhbarun, bareng-bareng. Cek bahasa Sunda nama den sabondoroyot asup kabeh gitu. Dari nenek, kakek, bapak, ibu, anak, cucu, mantu, zuriyah itu kan anak cucu keturunan. Anak cucu keturunan kita. Masuk semua ke dalam surga, sehingga nanti ada reuni di surga. Di dunia kita berpisah jauh dari anak di mana, anak kuliah di mana, anak kerja di mana, it's okay, nggak masalah. Tapi target kita udkhulul jannah antum wa azwajukum tukhbarun. Tidak apa-apa di dunia terpisah, tapi di surga bareng-bareng. Konsepnya harus pegang tiket yang sama, pesawat yang sama, boarding pass yang sama gitu kan, supaya bisa masuk sama-sama. Tiketnya takwa. Hanya itu saja. Landasannya iman dan takwa. Nanti naik pesawat bareng-bareng, landing di surga. Nah, itu saja Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah sampai ayat walahum ma yadda'un. Nanti pertemuan selanjutnya salamun qaulam mir rabbil rahim. Minggu depan dan tiga pertemuan selanjutnya Mang Dedi nanti Pak Ustadz yang lain ya. Yang biasa
terserah nanti gimana bagusnya. Karena saya di luar, nanti diatur saja lah ya. Baik, mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu dan penyemangat supaya kita bertambah amal soleh. Ala hadhiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'al awladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alhum min ahlil tayr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.